Alhamdulillah Mbak, aku baca sholawat munjiat, dikabulkan doaku gitu kan. Alhamdulillah rezeki apa gitu ya, lancar. Tapi kenapa Mbak, aku dikasih ujian, kenapa aku malah difitnah? Teman-teman, kalian tidak baca sholawat pun, kalian itu pasti diuji. Kita tuh diuji. Kita nggak baca sholawat pun kita pasti diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa beli di Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Atau teman-teman yang tinggal di luar negeri yang pengen beli tapi bingung, teman-teman bisa langsung hubungi admin, nomornya 0812 9875 7860. Ini bisa dikirim ke luar negeri juga ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang mengorder ke Shopee, teman-teman bisa klik link di deskripsi box. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak AN di Lombok. Jadi Mbak AN ini minta namanya disamarkan teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Aku mau ngasih testimoni keajaiban sholawat. Aku AN dari Lombok Timur. Kalau dijadiin testimoni namanya disamarkan ya. Jadi ceritanya aku punya temen deket cowok yang aku kira bakal seriusin aku tahun ini karena aku beneran pengen nyempurnain separuh agamaku. Tapi ternyata dia nyuruh aku nunggu 2-3 tahun lagi. Aku cuma bilang ke dia, lama banget, aku gak bisa janji bakal nunggu karena tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu bakal setia atau gak berubah. Udah dari itu kami lost kontak. Aku gak ngechat dia lagi karena kecewa. Bener banget, kita tidak boleh menggantungkan harapan pada selain Allah jika gak mau kecewa. Tepatnya 2 hari setelahnya dia ngeblok semua sosmedku Mbak Mel. Aku pasrah, mungkin ini jawaban dari doaku. Jika bukan terbaik, jauhkan dengan caramu. Aku tetap dawamin sholawat setiap hari. Betapa terkejutnya aku Mbak Mel setelah bangun pagi karena mimpi buruk. Aku ngeludah ke arah kiri 3 kali. Air liurku bercampur darah. Terlebih hari itu aku lagi datang bulan. Gak bisa sholat untuk berdoa. Tapi hari itu aku periksa, ternyata gigi aku sensitif dan gampang berdarah. Sehari itu 3 kali. Pas aku bangun tidur selalu keluar seperti itu. Bahkan tengah malam juga. Terlebih firasat dan mimpi burukku setelah nggak bersama, maksudnya nggak bersamauku, menunjukkan sakitnya campur non medis. Aku nangis pasrah, sempat mau ke orang pintar, tapi aku urungkan niatku karena takut makin overthinking dan disuruh minum ini itu dan ngebales ke orang itu. Pas malamnya aku bener-bener pasrah, beristighfar dan dawamin salawat munjiat 500 kali dan salawat Jibril 10.000 kali sehari. Belum juga berubah Mbak Mel, dagangan oshopku lumayan laku keras. Aku cuma pengen sembuh, kataku dalam hati. Baru 2 hari dawamin sholawat munjiat 1000 kali, bener-bener dahsyat Mbak Mel. Pas bangun tidur atau aktivitas aku ngeludah, gak bercampur darah lagi, bener-bener bersih normal. Masya Allah, keajaiban sholawat bener-bener nyata Mbak Mel. Masya Allah, makasih telah mengenalkan sholawat kepada kami Mbak Mel, the best, sehat selalu bersama keluarga, amin. Sekian testimoni dari aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian aku tanya, jadi Mbak udah sembuh, udah nggak keluar darah lagi kalau bangun tidur dari mulutnya gitu ya? Masya Allah, senang banget dibalas Mbak Mel. Alhamdulillah sembuh total Mbak. Sekitar setengah bulan yang lalu sempat parnoan Mbak, 2 hari tiap bangun selalu ngeludah dan beneran normal seperti biasa. Masya Allah. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya dan dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menginspirasi kami untuk tetap istiqomah bersolawat. Masya Allah, senang banget ya teman-teman, the power of solawat. Ya kita bukannya suuzon sama orang ya, bukannya kita mikirnya yang enggak segala macam, tapi kan kita ini punya hati, kita bisa melihat dengan hati kita gitu ya, keadaan sekitar gitu. Kalau memang sakit kita pasti akan ngerasa sakit gitu, maksudnya kalau memang sakitnya itu lain, tanda tanya, pasti kita juga ngerasa gitu, kita punya firasat ya. Apalagi teman-teman yang rajin bersolawat,
Insya Allah firasatnya nggak salah teman-teman, insya Allah ya. Tapi tetap walaupun kita udah punya firasat kayaknya aku digini, tapi udah stop. Kita jangan malah mencari-cari gitu loh, mencari-cari siapa orangnya, mencari-cari atau gimana gitu ya. Udah, kita udah tahu ilmunya, sholawat aja. Seperti yang aku alamin ya teman-teman, aku baca munjiat 1000 kali. Jadi aku baca sholawat 1000 kali itu, 1000 munjiat itu karena aku udah capek gitu loh. Aku udah sakit nggak sembuh-sembuh. Aku udah capek berobat, aku udah berobat ke dokter, udah dioperasi juga. Kemudian aku sudah mencoba datengin ustadz, aku datang ke ustadz, aku udah diruqyah segala macem. Dan diruqyah juga aku pada saat itu aku nggak kuat, aku nggak berani lagi diruqyah karena memang sakit teman-teman. Jadi pas diruqyah itu tuh kelingking aku cuma dipegang gini doang, pakai tasbih gitu kan, dipegang gini terus bapaknya baca doa gitu kan. Dan itu rasanya sakit banget teman-teman, tapi aku nggak bisa mengendalikan diri aku. Jadi pada saat itu aku cuma bisa ngomong tapi aku nggak bisa ngucap. Jadi aku cuma bisa dalam hati, jadi aku cuma bisa sholawat dalam hati aku. Jadi kayak seluruh anggota tubuh aku ini ada yang mengendalikan teman-teman, dan itu di luar di luar kendali aku deh pokoknya. Ada suami aku yang tahu ya, dia yang ngelihat situasinya pada saat itu. Mata aku tuh muter-muter kayak Tom and Jerry, ya Allah. Dan aku nggak berani lagi buat seperti itu gitu. Dan aku putuskan untuk ya udah bismillah, aku baca salawat aja. Aku benar-benar doa pada saat itu, ya Allah tolong sembuhin hamba, mau sembuh ya Allah. Tolong ya Allah, kalau memang ini sakit, baik sakit medis maupun non medis, tolong sembuhkan ya Allah. Hamba pengen sembuh, izinkan hamba bisa sembuh. Udah, aku doanya gitu terus teman-teman setiap habis sholat. Dan Masya Allah sembuh, benjolannya benar-benar hilang, benar-benar nggak ada lagi, cuma sakitnya juga nggak ada. Jadi suka gini, sakit, lagi diam tiba-tiba kayak ditusuk-tusuk teman-teman. Dan aku pernah baca komentar ya, ada yang komen begini, Mbak bener tuh, aku juga pernah kayak Mbak Mel gitu ya. Ketika sakit itu katanya sih lagi diserang, maksudnya lagi diserang, lagi dibikin kayak sesuatu, kayak lagi dibikin tumor mungkin dari gaib ya, kayak dibentuk tumor gitu. Dan aku udah pernah bilang ya, apa cerita lagi ya. Jadi aku sempat nyindir orangnya di story IG aku. Nyindir tuh sebenarnya aku lebih ke kayak aku pengen dia berubah gitu loh. Aku nggak marah, aku pengen dia berubah gitu kan. Tapi ternyata aku salah. Dan ternyata dia itu tidak sama sekali, tidak ada, mungkin nggak tahu lah ya teman-teman ya, dia sama sekali nggak ada niat untuk berubah atau apa, aku nggak tahu. Tapi adik aku negor aku, kenapa teh harus ngomong kayak gitu, cari masalah namanya, bukannya sholawat fokus aja supaya bisa pindah dari Tarakan, supaya pulang ke Jakarta. Ini malah nyindir, nanti dia malah tambah kesel, nanti dia apain lagi gitu. Aku nggak tahu sih ya teman-teman ya, dia apain lagi atau enggak. Tapi yang jelas aku mulai sakit lagi, gitu kan, hilang sakitnya, nauzubillah ya Allah teman-teman. Dan baru beberapa hari ini aku numbuh lagi, ada benjolannya kecil teman-teman gitu. Dan ya udah bismillah, aku sholawat lagi terus, alhamdulillah masih sholawat terus ya, sholawat munjiat. Aku minta sama Allah tolong sembuhkan, dan aku nggak mau lagi deh nyindir-nyindir, udah serahin semuanya ke Allah. Mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia berubah, amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, ayo yang pada punya penyakit ya, ayo kita gencarin baca sholawat, baik sakit medis maupun non medis ya, bukan hanya untuk sakit non medis. Sakit medis pun sama, kita baca sholawat, nanti Allah yang akan menunjukkan apakah tiba-tiba kita dipertemukan dengan dokter yang tepat, apakah kita dipertemukan dengan obat yang tepat, ataukah kita dipertemukan dengan apapun. Atau bisa jadi juga Allah kan bisa apa aja ya, kita tiba-tiba sembuh tanpa harus minum obat. Itu banyak kok kejadiannya. Kayak contohnya ada waktu itu teman aku, anaknya sakit dan beliau sama sekali nggak punya duit buat beli obat, anaknya panas. Beliau juga nggak ada obat-obatan di rumah, dan beliau cuma baca sholawat. Pada saat itu bacanya sholawat Jibril, dan Masya Allah besoknya anaknya sembuh, makannya banyak. Padahal nggak dikasih obat sama sekali, cuman sholawatin aja, disolawatin sambil diusap anaknya sambil baca sholawat ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya teman-teman. Lanjut, aku baca testimoni berikutnya ya. Nah, ini testimoninya sedikit aja dari Mbak Irma di Tangerang nih teman-teman. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Irma dari Tangerang. Saya udah lama mengamalkan sholawat Jibril, tapi baru 3 minggu ini mengamalkan sholawat munjiat setelah sholat wajib.
atau sholat sunnah sebanyak 10 kali setiap selesai sholat. Dengan atas izin Allah dan pertolongan Allah, alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Suami akhirnya diterima di perusahaan yang ada di Sukabumi. Mulai bekerja di perusahaan yang di Sukabumi per Desember 2022 nanti, Kak Mel. Sebelumnya, selama ini suami selalu mendapatkan pekerjaan di Kalimantan. Samarinda pernah, Tarakan, Nunukan, Sampit pernah, Riau pernah, Jambi pernah, dan sekarang lagi menjalani pekerjaan di Malaysia. Pertengahan November ini suami resign dari perusahaan yang di Malaysia dan akan kembali ke Tangerang sebelum nanti berangkat bekerja di Sukabumi. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Irma di Tangerang. Baca sholawatnya selama 3 minggu ya, cuma 10 kali setiap habis sholat wajib dan sunnah. Kalau sholat wajib 5 kali artinya udah 50 kali sholawat, ditambah sunnah, misalnya sunnahnya tahajud sama duha, jadi berapa tuh? Ditambah 4 ya, 4 lagi 20 ya, 20 ditambah 50 70, hanya 70 kali baca salawat setiap hari selama 3 minggu. Masya Allah, doanya dikabulkan sama Allah. Suaminya bisa dapat pekerjaan di Sukabumi, di perusahaan yang diinginkan oleh suaminya, yang akhirnya nggak perlu lagi kerja jauh-jauh di luar negeri. Insya Allah ya teman-teman, senang banget ya. Semoga aku juga bisa nyusul seperti itu, suami aku bisa segera pindah kerjanya di Jakarta dan kami bisa tinggal dekat sama keluarga kami, amin. Nah, banyak juga, ada juga ya yang ngechat aku di TikTok atau di mana aku lupa ya, ada yang komentar, Mbak alhamdulillah, bukan di komentar, ada di WA semalam. Alhamdulillah Mbak, aku baca sholawat munjiat, dikabulkan doaku gitu kan. Alhamdulillah rezeki apa gitu ya, lancar. Tapi kenapa Mbak, aku dikasih ujian, kenapa aku malah difitnah? Teman-teman, kalian tidak baca sholawat pun, kalian itu pasti diuji. Kita tuh diuji. Kita nggak baca sholawat pun kita pasti diuji. Jadi jangan sampai kita bilang, kenapa aku malah diuji? Aku baca salawat, kenapa aku malah diuji? Jangan ngomong gitu dong, please. Ya, kita nih nggak salawatan tuh diuji tetap. Karena selama kita hidup, kita pasti akan menjalani ujian demi ujian. Selesai ujian 1, ada ujian 2, ada ujian 3. Dan tingkatnya akan semakin, tingkat kesulitannya akan semakin bertambah sesuai dengan keimanan kita. Kita kan makin baik nih. Ujian pertama selesai, kita bisa melaluinya, kita ditingkatin lagi ujiannya. Dan tentu ada hadiahnya dari Allah. Setiap ujian yang didapatkan, yaitu yang kita jalanin, kalau kita jalanin ikhlas, itu akan mengangkat derajat kita. Itu akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Itu pasti ada hikmahnya, ada hadiahnya, dan hadiahnya pasti sesuai dengan ujiannya, bahkan lebih besar dari ujiannya. Ya teman-teman, jadi jangan lagi ngebahas ya, kenapa aku udah sholawatan tapi diuji. Ya, Rasulullah aja yang udah dijamin surga itu diuji teman-teman. Masa kita yang belum jelas nih, belum jelas surga neraka kita, ya surgakah atau nerakakah kita, nggak mau diuji. Setiap yang bernyawa pasti diuji, setiap kita yang hidup pasti diuji. Jangan mikir gitu lagi ya teman-teman ya. Sabar. Dan aku kan selalu bilang, kalau teman-teman nonton YouTube aku dan nontonnya tuh bener-bener nyimak ya sampai habis, nggak pakai di nggak pakai berhenti, nggak maksudnya nggak apa sih kalau digeser-geser gitu ya, nggak di skip gitu ya. Teman-teman baca lagi, teman-teman nontonnya bener-bener nonton gitu, bener-bener nonton YouTube-nya dengan jelas, dengan baik. Teman-teman pasti tahu, aku selalu bilang kalau kita baca salawat munjiat itu dahsyat sekali. Semua salawat sama, tapi memang salawat munjiat itu dahsyat sesuai dengan tingkat kesulitannya dong. Baca salawat ala Muhammad tentu beda dengan kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha shol ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Beda kan? Ya, beda kan? Sallallahu ala Muhammad udah selesai. Ya, makanya dahsyat banget. Dan sholawat munjiat juga, sholawat diiringin doa. Kita berdoa terus, doa ibadah, ada pahalanya. Sholawat ada pahalanya, double jadinya teman-teman. Ya, jadi ketika kita baca sholawat munjiat, apa yang menjadi kebutuhan kita itu cepet, dahsyat banget, lebih cepet gitu loh. Maka tapi sesuatu yang kita butuhkan bukan hanya sesuatu yang kita minta, gitu, paham ya? Kita minta A, Allah tahu kita lagi butuh B, maka Allah akan berikan si B dulu.
Seperti yang tadi aku bilang, mbaknya difitnah, ya kan? Mbaknya baca sholawat misalnya, kepengen dagangan laris. Tapi mbaknya difitnah, Allah tahu, iya aku akan larisin dagangan kamu, tapi nanti dulu, kamu lagi difitnah orang, kamu ada yang gak suka nih, ada yang gak suka sama kamu, ada yang jahat sama kamu difitnah, dikasih tahu gitu loh. Ini loh orang yang gak suka sama kamu, jadi kita bisa menjaga sikap, kita bisa jaga jarak, kita bisa doain dia, kan gitu teman-teman. Ya, Allah ingat, Allah akan memberikan apa yang kita minta, tapi Allah akan mengutamakan apa yang kita butuhkan. Itulah teman-teman, kalau baca salawat munjiat, banyak yang merasa kayak diuji. Enggak, bukan diuji, itu pertolongan. Cuman sayang, kita mah maunya enak-enak terus ya, maunya senang-senang terus. Wajar, namanya juga manusia ya teman-teman. Tapi kan kita udah belajar nih, udah tahu nih ya. Ingat, jangan lagi tanya kenapa sama Allah ya. Kenapa ya Allah aku diuji? Kenapa ya Allah? Dosa apa aku ya Allah? Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat ya dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang ngasih testimoni hari ini Allah ijabah selalu doa-doanya. Allah berikan kesehatan, umur yang barokah. Allah beri keistiqomahan ya, sampai akhir hayat kita baca sholawat. Dan teman-teman yang nonton juga sama, semoga doa-doa kalian segera dijabah sama Allah. Semoga kita selalu istiqomah. Semoga kelak suatu hari nanti kita kumpul sama-sama jadi orang-orang barisan yang dekat sama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.